Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalomita Rahim dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi Dinas Kesehatan. Baiklah, saya akan mengevaluasi materi yang sudah pernah diberikan oleh Ibu Isti dengan mata kuliah biomolekuler. Baiklah, materi pertama yaitu sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal atau yang biasa disebut dengan uniseluler. Misalnya bakteri, archaea, serta jumlah fungi dan protozoa, atau dari banyak sel yang biasa disebut dengan multiseluler. Sel terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Materi selanjutnya yaitu biomolekul dan DNA. Struktur biomolekul adalah bentuk tiga dimensi yang dilipat rumit yang dibentuk oleh molekul protein, DNA atau RNA, dan itu penting untuk fungsinya. Dan DNA atau asam deoksiribonukleat adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetika setiap organisme dan beberapa virus. DNA terletak di dalam sel. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Materi selanjutnya yaitu struktur genom. Genom dalam genetika dan biologi molekuler modern adalah keseluruhan informasi genetika yang dimiliki suatu sel atau organisme, atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi tersebut. Secara fisik, genom dapat terbagi menjadi molekul-molekul asam nukleat yang berbeda. Sementara secara fungsi, genom dapat terbagi menjadi gen-gen. Istilah genom diperkenalkan oleh Hans Winkler dari Universitas Hamburg, Jerman pada tahun 1920. Materi yang terakhir yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyanding non-protein seperti transfer RNA atau tRNA, atau gen RNA inti terkecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau switching RNA, translasi dan modifikasi pasca translasi dari protein. Regulasi gen memberikan kontrol sel terhadap struktur dan fungsi dan merupakan dasar untuk diferensiasi sel. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.